Pandemi virus corona membingungkan dan menakutkan bagi ratusan juta orang. Hal ini tentu tidak mengejutkan. Banyak orang di dunia sakit dan banyak yang meninggal. Kecuali jika situasi berubah drastis, akan banyak lagi yang akan jatuh sakit dan mati di seluruh dunia. Pandemi ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Beberapa teman dan keluarga kita mungkin sakit dan mungkin meninggal dunia. Lakukanlah apa yang dapat dilakukan untuk membantu orang lain, terutama orang lanjut usia, orang cacat, orang miskin dan terisolasi. Ambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Jangan sembrono dan jangan beresiko menyebarkan penyakit. Tetapi juga jangan lupa tugas untuk membantu orang lain. Aku sakit dan kamu datang mengunjungi aku, kata Yesus dalam Matius bab 25. Banyak orang, terutama mereka yang sakit, mungkin merasakan perasaan terisolasi yang menambah ketakutan mereka. Dan banyak dari kita, bahkan jika kita tidak terinfeksi, akan mengenal orang yang sakit dan bahkan mati. Kita akan menjumpai pertanyaan yang kerap kali tidak mudah untuk menjawabnya. Mengapa ini terjadi? Tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu, yang pada intinya adalah pertanyaan mengapa penderitaan itu ada. Pada akhirnya, ini adalah misteri terbesar, dan pada akhirnya akan memunculkan pertanyaan iman. Bisakah aku tetap percaya pada Tuhan yang tidak aku mengerti? Iman memberikan sebuah harapan kuat yang mendorong untuk melihat kenyataan, untuk menjalani pendekatan kepada sesama dan solidaritas. Karena Tuhan sendiri telah masuk ke dalam sejarah kita, menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ia telah menyatu ke dalam kelemahan kita, mendekatkan dirinya kepada semua orang, menunjukkan solidaritas yang nyata, khususnya kepada yang paling miskin dan membutuhkan, membuka kepada kita sebuah cakrawala keabadian dan harapan yang pasti. Anak-anakku SD Pius Pekalongan yang tercinta, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Natal. Sebelum memperingati Hari Raya Natal, Gereja Kristiani akan melaksanakan masa Advent. Apa itu masa Advent? Mari kita renungkan dan memahami bersama-sama. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu, yakni dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent keempat. Pada tahun ini, Gereja Katolik melaksanakan masa Advent yang pertama dimulai pada tanggal 29 November 2020. Dan masa Advent yang terakhir akan diakhiri pada malam Natal, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020. Perkembangan tradisi Advent. Dalam bentuk awalnya yang bermula dari Prancis, masa Advent merupakan masa persiapan menyambut Hari Raya Epifani, hari di mana para calon dibaptis menjadi warga gereja. Jadi, persiapan Advent amat mirip dengan Prapaskah, dengan penekanan pada doa dan puasa yang berlangsung selama 3 minggu, dan kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Pada tahun 380 sampai 381, Konsili Lokal Saragossa, Spanyol, menetapkan 3 minggu masa puasa sebelum Epifani. Diilhami oleh peraturan Prapaskah, Konsili Lokal Macon, Prancis pada tahun 581
menetapkan bahwa mulai tanggal 11 November atau Pesta Santo Martinus dari Tours hingga hari Natal, umat beriman berpuasa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lama-kelamaan, praktek serupa menyebar ke Inggris. Di Roma, masa persiapan Advent belum ada hingga abad ke-6 dan dipandang sebagai masa persiapan menyambut Natal dengan ikatan pantang dan puasa yang lebih ringan. Gereja secara bertahap mulai lebih membakukan perayaan Advent, The Gelasian Sacramentary, yang menurut tradisi diterbitkan oleh Paus Santo Gelasius I, adalah yang pertama menerapkan liturgi Advent selama 5 hari Minggu. Praktek Advent semakin melembaga sejak abad ke-7, yakni pada saat Paus Gregorius Agung berkuasa pada tahun 590-604. Advent ditetapkan berlangsung selama 4 minggu dan diisi dengan puasa. Sekitar abad ke-9, gereja menetapkan Minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan gereja. Tradisi pada masa Advent. Pada awalnya, tradisi Advent sebenarnya tidak berasal dari Gereja Katolik Roma, tetapi merupakan tradisi Gereja Timur untuk mempersiapkan Epifani yang jatuh pada tanggal 6 Januari. Pada peristiwa tersebut, kanak-kanak Yesus dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Bagi Gereja Timur, itulah Natal. Mereka merayakan secara meriah tradisi Katolik menghayati masa Advent dengan melakukan ibadat bersama dan puasa. Selain itu juga mulai diciptakan simbol-simbol yang disebut dengan Corona Advent atau lingkaran Advent. Kebiasaan membuat Corona Advent berasal dari Eropa Utara, khususnya di Skandinavia. Corona Advent membentuk sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara dan di atasnya dipasang 4 lilin, terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah. Selain itu juga masih diberi aksesoris lain seperti pita berwarna ungu dan merah. Apa makna dari Corona Advent tersebut? Corona Advent adalah simbol yang mau menunjukkan pesan-pesan tertentu, yakni yang pertama adalah Corona Advent berbentuk suatu lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan akhir. Lingkaran ini melambangkan Tuhan yang abadi tanpa awal dan akhir. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di sini dan sekarang ini. Ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal dan bagaimana kita berharap dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal di kerajaan surga. Yang kedua adalah lingkaran Advent terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar, sebab Kristus datang guna memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau merupakan simbol pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau cemara yang tidak kunjung putus. Warna hijau juga melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Evergreen juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tahan pada bermacam-macam musim. Daun cemara tidak rontok dan tidak hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita. Yang ketiga adalah 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Warna ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga atau berkabung, persiapan, dan kurban. Warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah. Tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga pakaian liturgi lain. Warna merah muda melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete,
saat kita bersukacita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhir. Selain itu, warna merah muda juga merupakan tanda cinta kasih. Yang keempat adalah lilin, juga sebagai simbol terang. Terang itu sendiri melambangkan Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menghalau kuasa gelap kejahatan dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Gerak maju penyalaan lilin menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia dilambangkan dengan menyalakan satu lilin demi satu. Penyalaan lilin secara bertahap ini merupakan tradisi yang dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, khususnya pentasbisan Bait Allah atau Hanukkah. Pesta Hanukkah dirayakan selama 8 hari. 8 lilin dinyalakan satu persatu setiap hari hingga genap 8 lilin pada hari ke-8. Jumlah lilin ada 4 batang, mengungkapkan lama masa Advent berlangsung, yakni selama 4 minggu. Yang kelima, selain Corona Advent, Gereja Katolik juga tidak mengumandangkan madah kemuliaan atau Gloria, madah yang berkaitan dengan nyanyian para malaikat saat kelahiran Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Madah ini akan dikindungkan pada saat Natal, maka juga tidak tepat kalau umat Katolik merayakan Natal pada masa Advent. Adapun tokoh-tokoh yang kita kenal dalam masa Advent. Yang pertama ada Nabi Yesaya. Bagi kita, nubuat Yesaya di masa Advent mengingatkan kita akan nubuat masa depan yang indah pada zaman Mesias, yaitu apabila Sang Immanuel berada di tengah kita. Yesaya mengajarkan kita kerinduan yang mendalam akan Immanuel. Itulah sebabnya ia menjadi bacaan selama masa Advent dan sebagai tokoh yang kita teladani di dalam menantikan dan merindukan penebus. Tokoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjadi teladan kita mempersiapkan kedatangan Tuhan di masa Advent, karena dia dengan jelas mengajarkan kita pertobatan agar kita dapat dengan layak menyambut Tuhan, minimal di perayaan Natal. Suaranya jelas, yaitu bertobatlah. Tokoh yang ketiga adalah Santo Yosef, Bapa penjaga Tuhan Yesus. Santo Yosef menjadi model kita di masa Advent karena pewartaan malaikat Tuhan kepadanya di dalam mimpi mengenai kedatangan Immanuel, sehingga kita selalu siap dan siaga menyambut kedatangan Mesias minimal di hari Natal. Yang terakhir ada Bunda Maria. Siapakah yang layak menjadi model lagi di masa Advent selain Sang Bunda yang setelah menerima kabar gembira begitu ingin melihat anak di kandungannya lahir? Bunda Maria adalah pribadi yang sungguh sangat menantikan Tuhan Yesus yang di dalam kandungannya. Mari anak-anakku SD Pius Pekalongan yang tercinta, mari kita memasuki masa Advent dengan penuh kerinduan akan pertobatan hati dan budi, sehingga kita semakin layak menyambut Sang Bayi Yesus di palungan. Tuhan memberkati.